Jadi itu harus dilihat lagi. Pertama tadi dikatakan dari kalau kita mengajukan masalah, ya, kemudian latar belakang apa, ya, kita harus identifikasi semua masalah, kemungkinan masalah yang timbul, ya, sehingga ada masalah-masalah dalam penggunaan aplikasi Zoom ini, ya. Nah, dalam penggunaan aplikasi Zoom-nya ini, nah, ya, apakah ini menjadi suatu masalah? Harus benar-benar kalian identifikasi dulu banyak masalah-masalahnya. Karena apa? Karena Anda mau meneliti penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran dasar. Tentu banyak masalahnya. Kenapa harus pada mata pelajaran ini? Bagaimana penggunaan aplikasinya? Bagaimana media pembelajaran aplikasi Zoom? Di mana sebenarnya yang Anda mau lihat sehingga Anda mau meneliti efektivitas Zoom sebagai media pembelajaran dasar. Kemudian dari identifikasi masalah, tentu saja Anda sudah masalah di mana yang perlu Anda lihat di dalam efektivitas. Ya, argumentasinya harus jelas. Ya, dari yang sudah Anda tentukan tadi latar belakang apa dari topik penelitian semua harus dijelaskan di sini, ya. Kenapa harus aplikasi Zoom? Padahal dalam aplikasi banyak aplikasi yang lain. Kemudian mengapa harus pada mata pelajaran dasar otomotif? Apakah dalam perencanaan pembelajarannya kah? Perencanaannya dan mana yang harus Anda lihat? Kalau Anda hanya melihat efektivitas sebagai media pembelajaran itu yang bagaimana? Seperti itu juga harus jelas. Supaya nanti dalam pengukuran efektivitasnya juga harus jelas bagaimana Anda mengukur efektivitasnya, di mana yang Anda ukur dalam tersebut. Nah, baru disinilah harus ada Anda kembangkan pertanyaan penelitian dan bersumber dari masalah yang telah Anda pilih tadi dari banyak-banyak identifikasi masalah. Kemudian Anda definisikan secara operasional, ini memberikan batasan konsep variabel yang ada dalam masalah. Kita menetapkan karena apa? Ingat tadi, ya, masalah penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah. Satu tadi disebutkan dari segi keilmuannya, ya. Kemudian yang kedua juga kalau masalah itu, kedua dari segi metode keilmuannya. Dari segi metode keilmuan, masalah penelitian itu harus dapat dipecahkan masalahnya melalui langkah-langkah berpikir ilmiah atau metode ilmiah. Untuk melihat efektivitasnya itu bagaimana? Anda dalam metode keilmuannya ini harus jelas juga. Kemudian yang ketiga ya tentu saja dari segi kepentingan dan kegunaannya. Karena masalah penelitian itu harus disesuaikan dengan kepentingan, bisa saja kepentingan peneliti sendiri maupun dari penelitian kegunaan penelitian tersebut. Ya, jadi masalah yang baik itu harus mempunyai nilai kegunaan. Ya. Makanya di dalam bab 1 ada tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi kita merumuskan tujuan umum penelitian yang konsisten dengan masalah pokok penelitian. Ya, itu yang harus jelas kita lakukan. Jadi dalam tujuan dan kegunaan penelitian kita merumuskan tujuan umum penelitian yang konsisten dengan masalah pokok penelitian pada langkah 3
serta kegunaan penelitian. Tentu saja dalam penelitian ini kan dari judul ini kan ada variabel-variabel penelitian, ya. Apa sih variabel itu? Variabel itu secara sederhana dapat diartikan sebagai ciri dari suatu individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, ini efektivitasnya kan suatu bisa nggak diukur efektivitas aplikasi Zoom-nya? Apa yang mau dilihat? Media pembelajarannya. Ini mana variabel? Anda tentukan variabelnya ini ya. Nah, variabel dalam penelitian itu dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Kalau variabel bebas itu adalah variabel perlakuan atau sengaja dimanipulasi. Diketahui intensitasnya atau pengaruhnya. Kalau variabel ya ini kalau penelitian kuantitatif ya. Misalnya hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap, bisa pula berubah-ubah. Nah, contoh variabel itu misalnya jenis kelamin atau jenis kelamin, prestasi, pemilihan, itu bisa seperti contohnya variabel misalnya kalau variabel jenis kelamin kita ukur dan hasilnya hanya dua kategori, yakni pria dan wanita. Nah, pengukuran terhadap jenis kelamin menghasilkan ukuran konstanta, tidak akan berubah laki-laki atau perempuan. Atau kekecualiannya bila laki menjadi perempuan melalui operasi kelamin. Lain halnya dengan variabel motivasi, prestasi, dan kepemimpinan. Nah, apabila dilakukan pengukuran yang berulang-ulang terhadap subjek yang sama pada situasi, hasilnya mungkin tidak akan persis sama. Jadi itu bisa berubah-ubah disebabkan oleh banyak faktor yang menentukannya. Jadi dari segi subjek yang diukur maupun dari lingkungan yang mempengaruhi keadaan subjek tersebut. Jadi yang penting adalah alur pikir inilah yang Anda harus ya, kalau masalah kemudian apa dan bagaimana merumuskan masalah. Ingat, masalah itu merupakan landasan dasar untuk melakukan usul penelitian. Ya. Jadi ini yang perlu Anda pahami ya. Jadi Anda juga kalau sudah Anda bisa tentukan masalah, bagaimana sih teknik merumuskan masalah? Ini juga banyak hal-hal yang lihat juga kurang tepat ya. Jadi kalau kita merumuskan masalah itu, ya kita harus lihat variabelnya dulu, ya. Bagaimana hubungannya variabel antara satu dengan yang lain, ya. Apa yang seperti yang tadi sudah contohkan kalau Anda mau melihat efektivitas aplikasi Zoom di media pembelajaran, ya hubungannya bagaimana efektivitas aplikasi dengan media pembelajaran pada mata pelajaran teknik dasar otomotif. Ini yang harus Anda lakukan. Nah, kemudian masalah dan penentuan judul penelitian ini penting sekali. Ya. Yang didahulukan itu sebenarnya apa? Yang ini suatu yang jadi pertanyaan klasik ya. Mana yang harus didahulukan, menentukan masalah atau merumuskan judul penelitian? Ya. Nah, ini kalau kita tidak memahami tentang hakikat masalah dalam penelitian, seringkali ini menjadi pertanyaan yang selalu dilontarkan. Nah, masalah dan judul itu saling berkaitan satu sama lain ya. Masalah harus dapat memberikan kesan terhadap judul. Ya, demikian pula sebaliknya, judul harus mencerminkan masalah. Artinya dalam judul harus tersirat masalah. Ya, judul itu dapat diibaratkan sebagai iklan yang mengundang orang untuk membacanya. Mungkin cobanya.